Mari kibarkan bendera kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Selamat bertemu lagi di dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Merdeka! Merdeka! Ya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan mendengarkan pembacaan teks proklamasi dan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Mari kibarkan bendera kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap
Tuhan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Yesuslah Tuhan, Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan, yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan. Ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah nebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Katakan, hatiku rindu, hatiku rindu. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan di bangsa ini, di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin curahan kuasa-Mu ada di tengah-tengah bangsa ini. Negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Monggo sami derek Gusti. Ya. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami derek Gusti. Haleluya, mari kita menari buat Tuhan. Haleluya.
Di tempat ini ada sorak kemenangan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan kita. Yeay! Hey! Besar, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang tak kau nyatakan bagi diriku. Aku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau baru berapapun jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Katakan kini, kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Haleluya! Besar, besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Katakan hidup baru, hidup baru kau beri, kau baru berataku, jadi tarian. Kau hapus, hapus segala dosa dan masa laluku. Katakan kini, kini ku jadi lebih dari. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. GBC silakan dua, mana suaranya? Lebih lagi ya, sama-sama dengan yeay, yeay. Lagi teriak, woo. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Katakan hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sekarang kemenangan kau berikan bagiku, hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, oh.
terima kasih dari rekan-rekan dan tim multimedia yang sudah luar biasa menyampaikan informasi gereja selama sepekan. Ada beberapa penekanan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di GBI Citragatan 2, khususnya untuk Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami dengan sukacita menyambut Bapak Ibu, dan jika belum ada gereja yang tetap, kami boleh mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung bersama dengan kami, bersekutu dan berfellowship bersama di GBI Citragatan 2. Untuk kedua, nah siapa yang di sini merasa muda? Yang masih muda, boleh lihat tangan-tangannya? Haleluya. Nah, berarti jangan lupa untuk ikut ibadah Young and Pro RPBI dan ada Light and Generation juga setiap jam 3:30 sore hari ini. Nah, khusus untuk minggu depan kita akan merayakan hari raya ulang tahun RPBI. Ya, dengan tema Recharge ya, dan ibadahnya jam 5 sore ya. Jadi untuk minggu depan khusus untuk perayaan hari ulang tahun RPBI, boleh tepuk tangan ya. Luar biasa. Jam 5 sore ya. Oke, itu saja untuk persembahan. Bapak Ibu bisa lihat dari barcode yang tersedia di baik kursi atau yang ada di slide. Bapak Ibu bisa scan di sana atau menggunakan amplop. Dan mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang baik, terima kasih buat anugerah berkat yang Kau berikan sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan mengembalikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sedikit apa yang bisa kami berikan kepada Engkau. Karena kami percaya semuanya itu adalah milik Engkau. Kepunyaannya Tuhan, dan kami mau memberikan yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan Yesus. Berkati setiap pemberian dan tangan-tangan yang memberi. Kiranya bisa dipergunakan untuk memperluas kerajaan surga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita persilakan untuk masukkan ke dalam kotak sambil kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan berkata, jangan pernah takut karena aku besertamu. Tuhan juga berkata, jangan bimbang karena aku menyertai setiap langkah-langkah kehidupanmu. Percayalah, selalu bersama Tuhan, dan Dia akan memegang tangan kita dan memberikan kita kemenangan. Amin. Makasih Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang. Amin. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karang, Yesus Tuhan. Lebih lagi katakan, Yesus memegangku. Yesus. Amin Tuhan, Engkau pegang tangan kami. Yes Tuhan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Benar Tuhan, Engkau memegang tangan kami dengan kuat. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus memberiku. Katakan lebih yakin lagi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bisa sambil katakan, yes, kami udah gak takut lagi Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Sebab Engkau Allahku, Engkau
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita angkat tangan kita tanda kita berserah kepada Tuhan. Tuhan pegang tangan kami Tuhan. Memegangku dengan tangan kananmu. Kami yakin Tuhan, ini doa kami Tuhan. Beriku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Sekali kita mau katakan Yesus. Yesus memberiku Ya Tuhan, Engkau selalu memberi kemenangan kepada kami. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah bimbang, tapi melainkan kami percaya kepadamu. Karena Engkau selalu beserta kami, bahkan tangan-Mu menggandeng tangan kami. Siang hari ini Tuhan, teguhkan, kuatkan topang kami, supaya iman kami semakin lama semakin bertumbuh dan menjadi semakin sempurna. Sehingga kami tidak pernah ragu dan bimbang dalam menghadapi ombang-ambing zaman ini Tuhan. Biarlah Tuhan siang hari ini kami boleh duduk seperti seorang Maria duduk untuk mengambil bagian yang terbaik dari firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan, semua jemaat-Mu di tempat ini dilawat oleh Roh Kudus-Mu dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah mengatasi hambatan. Dan ayat firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 4. Sedangkan judul khotbah yang saya buat adalah jangan pernah menyerah. Ya, kita tidak pernah boleh menyerah di dalam hidup ini maupun di dalam hal jasmani maupun di dalam hal rohani. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 4. Saya baca yang ganjil dan Bapak Ibu baca yang genap. Ibrani 12 ayat 1 berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu saudara sekalian,
penulis kitab Ibrani ini memaparkan dari ayat yang barusan kita baca bahwa ada perlombaan yang diwajibkan bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu, jika ada perlombaan yang diwajibkan, tentunya ada perlombaan juga yang tidak diwajibkan. Betul Bapak Ibu? Karena kata diwajibkan tidak memberikan kepada kita opsi lain atau pilihan lain selain kecuali kita mengikutinya. Bapak Ibu, setiap orang beriman hari ini kita harus sadari bahwa kita ditetapkan untuk mengikuti perlombaan. Kita ditetapkan oleh Tuhan untuk mengikuti perlombaan. Dan hal mengikuti perlombaan ini bukan pilihan kita, bukan pilihan manusia, tetapi ini merupakan ketetapan Tuhan. Bapak Ibu, apa sih perlombaan yang diwajibkan itu? Perlombaan yang diwajibkan itu berkaitan dengan iman, kesetiaan, dan hubungan kita atau kebenaran kita dalam bertindak, berkata-kata di dalam Kristus, Bapak Ibu. Sampai kapan perlombaan ini berlangsung, Bapak Ibu? Sampai seumur hidup kita atau sampai kita menutup mata. Dan dalam perlombaan ini, Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita sungguh-sungguh mengikutinya. Tuhan mau kita benar-benar sungguh-sungguh bertanding. Tuhan mau juga dalam pertandingan itu kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita untuk dapat menang dalam perlombaan itu. Bapak Ibu, hari ini penulis kitab Ibrani memberikan 3 kunci penting supaya kita menang dalam perlombaan iman. Kuncinya sederhana, kata kuncinya Bapak Ibu, cuma melihat. Ya, melihat Bapak Ibu, melihat ya. Tetapi tentunya bukan melihat saja, tetapi mencontoh, meneladani ya. Dan hidup benar seperti orang-orang yang kita nanti akan jabarkan satu persatu. Bapak Ibu, lihat yang pertama adalah lihat para pendahulu kita. Lihat para pahlawan iman. Karena Ibrani 12 ayat 1 berkata demikian, 1a Bapak Ibu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mengapa Bapak Ibu ayat di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1 ini diawali dengan karena kita? Penulis kitab Ibrani ini ingin mengalihkan fokus dari para pendahulu kita atau para pahlawan iman itu kepada orang-orang perjanjian baru termasuk kita. Termasuk saudara dan saya. Dan sekarang fokusnya tentang kita. Katakan fokusnya tentang kita. Fokusnya tentang kita. Ya, fokusnya tentang saya. Siapakah kita Bapak Ibu? Sehingga kita boleh disandingkan, kita boleh disejajarkan dengan para pahlawan iman itu. Siapakah kita Bapak Ibu? Sehingga kita diberi kedudukan atau posisi yang mulia untuk mengikuti pertandingan Tuhan. Apakah karena hebat dan gagahmu? Bukan. Tetapi itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita semua dijadikan bagian di dalam rencana keselamatan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita bertanding. Tetapi Tuhan mau kita bertanding dan bukan hanya bertanding, Tuhan mau kita menang Bapak Ibu. Tadi dikatakan di dalam kitab Ibrani 12 ayat 1a, karena kita mempunyai banyak saksi. Banyak saksi itu siapakah mereka Bapak Ibu? Siapakah mereka Bapak Ibu? Mereka adalah para pendahulu kita atau yang notabene disebut pahlawan iman. Seperti yang dituliskan di dalam kitab Ibrani 11. Ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, ada Rahab, Gideon, Barak, Yefta, Daud, Samuel, dan sebagainya, dan para nabi Bapak Ibu. Mereka semua adalah para pendahulu kita yang telah mencapai garis akhir. Dan mereka semua telah menerima mahkota kehidupan. Dan mereka semua berkata bahwa Tuhan itu dapat diandalkan. Makanya mereka disebut para pahlawan iman Bapak Ibu. Bapak Ibu, siapakah kita? Ternyata kita mempunyai kaitan yang erat dengan para pahlawan iman tersebut Bapak Ibu. Dan para pendahulu kita ini yang kisah-kisah hidupnya dituliskan dalam Alkitab.
itu untuk dapat kita pelajari. Untuk dapat kita renungkan sikap dan perbuatannya selama dia hidup yang telah dicatat dalam Alkitab. Dan sekarang para pendahulu kita atau pahlawan iman ini sedang menyaksikan kita yang sedang bertanding. Mata mereka tertuju kepada kita. Mereka ingin melihat perkataan dan perbuatan kita. Dan para pendahulu kita, pahlawan iman ini berkata kepadamu, tanggalkan semua beban dan semua dosa yang begitu merintangi hidupmu. Dia sedang menyemangati kita, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan ini, kita menghadapi banyak problem, kita menghadapi raksasa-raksasa kehidupan, masalah, kesulitan, penderitaan dan sebagainya. Dia suruh belajar kita dari Daud. Daud menghadapi raksasa, tetapi dia bisa menang bersama dengan Tuhan. Daud mengalahkan Goliat. Ketika kita menghadapi pandemi selama kurang lebih 4 tahun, hampir 4 tahun Bapak Ibu, dia suruh kita belajar dari Yusuf. Yusuf dapat memberikan makan selama 7 tahun kelaparan kepada bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya bangsa Mesir, tetapi bangsa di seluruh dunia. Tuhan berkata kepadamu, jangan takut hadapin pandemi ini, jangan takut hadapi bisnis yang lasu, jangan takut terhadap penyakitmu selama Tuhan beserta dengan kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, kita membuka bisnis, kita mempunyai rekan-rekan kantor, kita cuma tidak bisa membayar pegawai. Dia tanya kepada Musa ketika Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada padamu Musa? Tongkat. Gunakan tongkat itu. Dan sekarang apa yang ada pada kita? Kita tidak usah berkeluh kesah, kita tidak usah menggerutu, kita tidak usah bersungut-sungut. Apa yang ada pada kita, ketika Tuhan berpihak kepada kita, maka kita akan menang bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pahlawan iman itu tetap akan terus menyemangati kita Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, selain saya belajar dari para pendahulu kita, saya belajar juga dengan orang-orang sekitar saya. Saya belajar dari Bapak Gembala. Ya kan, saya lihat, saya mengikuti dia kurang lebih, saya di gereja ini sudah kurang lebih hampir 23 tahun. 21 tahun Bapak Ibu. Saya melihat Bapak Gembala baru punya rumah ketika umurnya 53 tahun. Dia tidak terlalu mementingkan masalah-masalah harta duniawi Bapak Ibu. Itu sederhana, itu penilaian saya Bapak Ibu, saya nggak tahu ya. Tetapi sederhana, coba kita, anak kita mau menikah, rumahnya di mana, menantunya, kita mau punya menantu, bapakmu beli rumah di mana. Kita berpikirnya demikian, Bapak, harta benda menjadi prioritas kita. Saya melihat Pak Kris Asyang, saya lihat ketika pertama kali dia datang, naik turun Grab, baru beberapa waktu yang lalu ketemu di parkiran Pak Kris kan dapat mobil. Dia tidak usah memusingkan itu, tetapi kalau Pak Kris Asyang perlu mobil, Tuhan akan siapkan. Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga belajar sama dosen saya Pak Erastus Sabdono. Dia adalah seorang pebisnis yang hebat juga, dia juga seorang pendeta yang hebat juga. Dan ketika saya diajar, saya berasa urapannya. Dia adalah seorang yang cerdas Bapak Ibu. Saya belajar. Saya juga belajar dari seorang jemaat yang biasa yang bernama Apo Ayab, mungkin kita semua tahu. Saya belajar bagaimana dia dengan tulus, ya kan, selalu jual makanan dan uang keuntungannya diberikan kepada komisi-komisi yang membutuhkannya. Dia melakukannya dengan tulus, dengan hati yang rela, dengan cuma hanya cinta Tuhan. Dan dia sekarang sudah berpulang ke rumah Bapa kita di surga. Dan saya yakin dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itulah penilaian saya Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, apakah orang-orang di sekitar kita ini terus dapat kita teladanin? Belum tentu Bapak Ibu. Tetapi doakan supaya mereka tetap dapat menjadi teladan bagi kita. Satu kali mereka jatuh, kita juga mungkin akan mereka jatuh, kita juga mungkin kecewa. Tetapi doakan mereka untuk tetap menang sampai dengan garis akhir Bapak Ibu. Dan kita nggak usah pahit, kita nggak usah kecewa ketika kita melihat hamba Tuhan itu jatuh. Ya kan, dia juga manusia biasa. Tetapi kita harus topang, kita harus kuatkan, kita harus teguhkan Bapak Ibu. Kita sebagai sama-sama anak Tuhan yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kunci kemenangan yang kedua yang diberikan
kepada kitab Ibrani untuk supaya kita menang dalam perlombaan iman adalah yang kedua, lihat diri kita sendiri, lihat diri kita sendiri. Ya, yang kedua, lihat diri kita sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu, lihat siapa? Para pendahulu kita, lihat pahlawan iman. Yang kedua, lihat diri kita sendiri, Bapak Ibu. Saya bacakan ayatnya di dalam Ibrani 12 ayat 1b. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dengan beban, Bapak Ibu? Beban adalah segala sesuatu yang merintangi kita untuk kita dapat melangkah maju. Beban segala sesuatu yang menghalang-halangi kita untuk dapat melangkah maju. Bapak Ibu saudara sekalian, semua beban ini akan menghambat langkah kita untuk maju. Berjalan saja susah, apalagi berlari. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana kita mau menang dalam pertandingan iman kalau kita mempunyai banyak beban? Jawabannya Bapak Ibu, apakah yang harus kita lakukan kalau kita ingin menang? Apakah Bapak Ibu yang harus kita lakukan supaya kita bisa menang Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, untuk memenangkan perlombaan iman kita harus apa? Menanggalkan apa Bapak Ibu? Menanggalkan beban. Tinggalkan semua kebiasaan buruk yang membebani Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya tahu semua kebiasaan buruk Bapak Ibu. Ya, saya berikan gambaran demikian Bapak Ibu. Mengapa sih kebiasaan buruk itu harus ditanggalkan? Bapak Ibu, dalam pertandingan olahraga apapun, setiap orang atlet yang mau menang, dia harus menanggalkan jam tangannya, dia harus menanggalkan kalungnya, dia harus menanggalkan gelangnya, dia harus menanggalkan pakaiannya yang bagus, dia harus menanggalkan sepatunya yang bagus. Bahkan Bapak Ibu dalam pertandingan olahraga Yunani, ini kan ditulis ketika zaman-zaman kuno, itu Bapak Ibu semua atlet itu hampir telanjang ketika bertanding Bapak Ibu. Dia hanya pakai pakaian minim supaya gerak mereka tidak terganggu. Bahkan kalau ada seorang atlet yang kelebihan berat badan ya, saudara saya ada nggak Ko Iwan Chandra, kalau nggak ada Pak Edi Mardianto, itu pun harus dikuruskan Bapak Ibu. Harus dikuruskan ya, supaya lincah gerakannya. Ya, supaya lincah gerakannya. Saudara saya nggak ada kelihatannya Ko Iwan Chandra ya. Oh, apa ada di atas? Oh, itu ada besar satu di atas ya. Ya Bapak Ibu, kita harus kuruskan supaya gerak kita lincah. Demikian pun dalam hal rohani Bapak Ibu. Dalam hal rohani, kita harus meninggalkan semua kebiasaan buruk kita kalau kita ingin maju. Yang setuju katakan amin. Ya kan, kalau kita ingin maju ya kita tinggalkan semua kebiasaan buruk. Yang dapat menghalangi kuranian kita untuk maju, apa sih kebiasaan buruk itu? Ya, keduniawian, kesenangan, hobi yang mengikat, mabuk-mabukan, ya kan, marah, sakit hati Bapak Ibu, kepahitan, trauma masa lalu, ya kan, kegagalan demi kegagalan, kemalasan, ketakutan, persoalan dalam keluarga, rumah tangga, atau stres, kekecewaan, ketidaktaatan. Itu semua adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita hilangkan. Ya, semua kebiasaan buruk itu kita harus tanggalkan. Kita bawa di bawah kaki Yesus. Karena Dia yang akan memberikan kelegaan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semua beban kita taruh di bawah kaki Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita ingin menang dalam pertandingan kita sendiri atau pertandingan iman kita sendiri, kita harus menanggalkan dosa. Tinggalkan dosa masa lalu ya. Tinggalkan dosa, Matthew, tolong sebelumnya itu, saya lihat yang pertandingan tadi. Ya, ini Bapak Ibu coba lihat yang di belakang ya. Ini orang bawa beban, mana bisa dia ikut bertanding ya. Gak bisa Bapak Ibu, pasti kalah ketinggalan ya. Yang kedua, Matthew,
menanggalkan dosa. Tinggalkan dosa masa lalu Anda. Ya, dosa bukan hanya merintangin Bapak Ibu, tetapi juga dapat menjerat dan mengikat. Dosa juga dapat membuat kita terjatuh saat kita bertanding. Dosa juga membuat kita tidak mampu untuk bergerak ketika kita ikut di dalam pertandingan. Dosa dalam bentuk apapun, besar atau kecil tetaplah dosa. Bukan hanya mampu membawa kita gagal dalam pertandingan, tetapi dia juga mengarahkan kepada hidup kita, kepada kebinasaan kekal. Karena firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut. Bapak Ibu, untuk itulah kita harus membawa dosa-dosa kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Kita harus tanggalkan dosa-dosa kita harus lepaskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, karena Tuhanlah yang dapat melepaskan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu sejauh timur dari ke barat, Tuhan akan ampuni jika engkau bertobat. Seperti yang dia pernah katakan kepada wanita yang kedapatan zina. Ketika wanita itu dilempari batu, ya kan, Tuhan ada di sana dan Tuhan berkata ketika mereka tinggal wanita yang kedapatan zina bersama dengan Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita disuruh pergi Bapak Ibu, tapi jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Tuhan mau pertobatan kita Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tadi setelah kita tanggalkan dosa, kita menanggalkan beban dan menanggalkan dosa, kita juga harus bertekun dalam iman Bapak Ibu. Kalau kita ingin menang di dalam pertandingan Bapak Ibu, ya. Kalau kita ingin menang dalam pertandingan, kalau kita ikut lomba lari, nggak mungkin kita bawa beban bisa menang. Kita harus tanggalkan beban dan dosa. Karena Bapak Ibu, kehidupan kita digambarkan seperti orang yang sedang bertanding. Untuk mencapai garis finish, seorang atlet, seorang pelari tidak boleh berhenti. Dia harus tetap ada di arena pertandingan. Ya, dia tetap harus ada di arena itu, Bapak Ibu. Kita jatuh bangun, enggak masalah. Tetapi kita jangan keluar dari arena itu. Kita tetap ada di sirkuit lomba itu. Kemungkinan ketika kita tidak menyerah, ketika kita masih ada di dalam arena itu, kita tetap tidak berhenti berlari, atau mungkin kita berjalan ketika kita lelah. Dan ketika kita tidak berputus asa, peluang atau kesempatan untuk menang itu masih tetap ada. Peluang untuk menang, untuk mencapai garis finish tetap ada Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga harus berkata seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Harusnya dalam hidup kita, ketika kita mau menutup mata, kita bisa berkata demikian. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu rindu ketika ketika kita pulang, Tuhan memberikan mahkota kepada kita. Rindu? Mau? Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu, saya berikan kisah nyata ya. Mengapa kita harus menanggalkan beban? Ini sebuah kisah nyata Bapak Ibu. Dan ini boleh kita tancapkan di dalam hati kita Bapak Ibu. Remakan dalam hati kita. Suatu kali Bapak Ibu, Alexander Agung ingin menyerang Persia Bapak Ibu. Pada suatu saat, tampaknya pasukan Alexander Agung ini hampir dikalahkan. Pasukan yang legendaris di dalam perang, hampir saja dikalahkan. Bapak Ibu tahu sebabnya kenapa? Karena pasukan Alexander Agung banyak membawa beban atau rampasan perang dari kemenangan perang sebelumnya. Sehingga pasukan Alexander Agung terbebani dan menjadi tidak efektif dalam pertempuran. Akhirnya Bapak Ibu,
Alexander Agung memerintahkan kepada pasukannya untuk mengumpulkan semua barang rampasan itu, ditumpukan dan dibakar, Bapak Ibu. Sebagian besar pasukan kecewa, mengeluh, dan bersungut-sungut, Bapak Ibu. Tetapi mereka tetap menuruti perintah Alexander Agung, Bapak Ibu. Setelah mereka tidak punya beban mereka menjadi ringan, Bapak Ibu. Alexander Agung menang. Dan Persia pun dapat ditaklukkan, Bapak Ibu. Demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita ingin menang di dalam perlombaan atau di dalam pertandingan yang Tuhan adakan, tanggalkan semua kebiasaan buruk, tinggalkan dosa masa lalumu, dan bertekunlah di dalam iman. Yang setuju katakan amin. Amin, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa menang di dalam pertandingan iman. Yang ketiga, kata kuncinya adalah lihatlah atau pandanglah Yesus. Dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam pertandingan olahraga apapun, ya, setiap peserta atau setiap atlet selalu fokusnya kepada mahkota atau hadiah, betul? Demikian juga ada dalam pertandingan iman. Kalau kita ingin menang di dalam pertandingan iman, kita harus berfokus. Fokus kita adalah Yesus. Mengapa Bapak Ibu kita harus berfokus kepada Yesus? Karena Yesus adalah teladan bagi kita. Yesus memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Selain itu Bapak Ibu, Yesus juga tekun dan setia dalam penderitaan. Bahkan dia setia sampai mati, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam pertandingan iman, kemenangan bukan bagaimana engkau memulai pertandingan, tetapi bagaimana engkau mengakhiri pertandingan. Dan kita tidak boleh menyerah. Saya pernah ceritakan satu kisah Olimpiade Meksiko, kisah nyata tentang seorang yang bernama John Stephen Akhwari, Bapak Ibu. John Stephen Akhwari ketika pertandingan di lomba Olimpiade 1968 itu, di kilometer ke-19 kakinya kram, dia ditabrak perali lainnya. Sehingga lututnya geser dan bahunya luka. Dia istirahat sejenak, dia mengikat kakinya, mengikat lututnya dengan balut, Bapak Ibu. Dan kurang lebih 1 jam dari juara dunia pada waktu itu pelari Ethiopia, dia baru sampai ke finish, Bapak Ibu. Kamera televisi mengarah kepada John Stephen Akhwari. Dan banyak wartawan bertanya kepada dia, kenapa sih kamu ngotot ngikuti pertandingan itu sampai selesai? John Stephen Akhwari berkata, negaraku mengutus aku bukan untuk memulai pertandingan, tetapi negaraku mengutus aku terbang 10.000 mil untuk menyelesaikan pertandingan. Tuhan menghendaki kita semua juga menyelesaikan pertandingan sampai finish. Dan pastikan Bapak Ibu juga menang. Oleh karena itu Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita ketika kita banyak mengalami masalah, cobaan, ujian, kesulitan dan penderitaan sekalipun, kita tetap tidak boleh menyerah. Tetapi pandanglah kepada Yesus. Pada saat kita memandang Yesus, Yesus akan memberikan kepada kita kemenangan. Karena dialah sumber kemenangan kita. Amin. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu dan kekuatanku. Sebab Allah setia. Karena itu sebab Allah setia Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia yang berjanji dia pasti menepati. Dia berkata selanjutnya, karena itu Ia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan memberikan jalan keluar kepada kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kita memandang kepada Yesus, ketika kita berserah kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kepada kita kemenangan. Karena Dia sendiri yang berjanji. Saya berikan sebuah kisah nyata Bapak Ibu.
ketika kita menghadapi ujian, cobaan, masalah, kesulitan atau penderitaan. Ini kisah nyata, mungkin kisah nyata ini akan mudah diingat. Ini kisah nyata tentang seekor anjing, Bapak Ibu. Ada seorang yang bernama Leslie Duncan, Bapak Ibu. Wanita ya, wanita bernama Leslie Duncan. Dia punya seekor anjing yang diceritakannya ketika dia masih kecil. Bapaknya Leslie ini suka taruh daging. Daging, sepotong daging yang enak untuk disantap di lantai, Bapak Ibu. Dan bapaknya berpesan kepada anjing itu, tidak boleh. Bapak Ibu, anjing ini di satu sisi lihat daging ini pengen makan, Bapak Ibu. Wah, enak banget. Tapi di sisi yang lain, Bapak Ibu, dia dalam situasi yang sulit. Kalau dia mau turut perintah tuannya atau melanggar perintah tuannya. Dan Duncan berkata, anjing itu, Bapak Ibu, tidak pernah mengarahkan pandangannya kepada daging itu. Kalau pandangannya diarahkan kepada daging itu, maka keinginannya untuk makan menjadi besar. Godaannya untuk makan menjadi besar. Tetapi anjing itu mengarahkan pandangannya kepada tuannya, Bapak Ibu. Secara terus menerus. Tuhan memberikan kepada kita pesan firman-Nya. Pandanglah kepada Tuhan ketika kau menghadapi ujian, cobaan, kesulitan, masalah, penderitaan. Pandanglah kepada Yesus supaya engkau tidak tergoda untuk tidak percaya atau engkau untuk ragu, Bapak Ibu. Pandanglah kepada Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita Bapak Ibu saudara sekalian, ketika hari ini kita dihadapkan kepada kesulitan, masalah, badai kehidupan, penderitaan, sakit penyakit, atau apapun juga, Bapak. Janganlah pernah kita menyerah, tetapi pandanglah kepada Yesus. Apakah hari-hari ini engkau sedang dihadapkan kepada bisnis yang lesu, bisnis yang hampir bangkrut, pekerjaan yang hilang, atau belum ada pekerjaan, atau engkau terjerat dengan pinjaman online, atau engkau terjerat dengan hutang piutang, atau engkau sedang terbeban dan tidak bisa bayar uang kontrakan, tidak bisa bayar uang sekolah, atau engkau sedang menghadapi tekanan, problem rumah tangga, istrimu, atau suamimu yang selingkuh, atau engkau mengalami apapun, Bapak Ibu. Tetapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Dan janganlah pernah engkau putus asa. Dan jangan pernah engkau menyerah. Karena Bapak Ibu, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, Juru Selamat kita, maka Dia akan memberikan pertolongan. Karena pertolonganku datang daripadanya. Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya dengan sebuah kisah nyata. Imajinasikan, ini adalah pertandingan di antara 3 orang pemuda. Ya, orang-orang hebat yang sedang bertanding. Dengar baik-baik, imajinasikan Bapak Ibu. Ya, pertandingan ini mereka semua sedang bertanding, termasuk nanti kita yang bertanding. Bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Bagaimana kita bisa finishing well, Bapak Ibu. Bapak Ibu, foto itu adalah Billy Graham bersama dengan 2 temannya, Bapak Ibu. Semua orang pasti tahu yang namanya Billy Graham. Tetapi bagaimana dengan teman-temannya yang bernama Chuck Templeton dan juga Brown Clifford? Apakah Bapak Ibu pernah mendengar kisah hidupnya? Bapak Ibu, gedek-gedek semua. Ada nggak yang pernah mendengar kisah hidupnya? Bapak Ibu, mereka pernah bersama-sama dengan Billy Graham berkhotbah, Bapak Ibu. Ketika Billy Graham berkhotbah di depan ribuan orang, ketiga orang ini ada, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketiga pria ini sangat terkenal ketika usianya di 20-an tahun, Bapak Ibu. Templeton adalah seorang pengkhotbah yang brilian dan dinamis, Bapak Ibu. Bahkan sebagian besar orang Amerika memberikan predikat bahwa dia adalah pengkhotbah yang terbaik pengkhotbah muda terbaik di seantero Amerika, Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu saudara sekalian, Templeton dan Billy Graham pernah berkhotbah bersama-sama.
di dalam satu organisasi yang bernama Youth for Christ. Mereka berdua berteman sangat dekat. Bahkan para pengamat, ya mungkin para pendeta pada waktu itu berpikir bahwa Templeton akan menjadi orang yang berada di posisi puncak dibanding Billy Graham atau Brown Clifford. Dan Templeton dijuluki sebagai pengkhotbah Babe Ruth. Babe Ruth siapa Bapak Ibu? Babe Ruth adalah seorang pemain baseball paling bersejarah di sepanjang Amerika. Templeton diidolakan, diangan-angankan akan menjadi pengkhotbah terhebat sepanjang sejarah Amerika. Dan bagaimana dengan Brown Clifford Bapak Ibu? Brown Clifford juga tidak kalah hebatnya Bapak Ibu. Seorang penginjil yang sangat bertalenta dan sangat berapi-api. Banyak orang percaya bahwa Brown Clifford akan menguasai gereja selama berabad-abad karena dia penuh dengan kuasa Bapak Ibu. Bahkan orang rela antri berjam-jam untuk mendengarkan khotbah Brown Clifford Bapak Ibu. Ketika Clifford pergi ke satu universitas yang bernama Universitas Baylor Bapak Ibu. Orang-orang memutus lonceng yang ada di menara universitas itu. Supaya mereka tidak terganggu ketika Clifford berkhotbah Bapak Ibu. Saat itu Clifford sedang memberikan seminar atau disertasi tentang Kristus. Dan para siswa di Baylor mendengarkan selama 2,5 jam. Dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, pada usia 25 tahun. Clifford mempengaruhi lebih banyak orang. Dan bahkan dia mempengaruhi para pemimpin Bapak Ibu. Dan dia memecahkan rekor kehadiran jemaat dibanding pendeta Amerika lainnya. Hebat bukan? Luar biasa bukan? Bapak Ibu saudara sekalian, bukan hanya sampai di sana Bapak Ibu. Para pemimpin nasional juga ingin mendapat perhatian daripada Clifford. Bukan hanya para pemimpin nasional. Sutradara-sutradara Hollywood juga ingin memakai Clifford di dalam film yang disutradarinya. Salah satunya akhirnya Clifford menjadi pemeran utama di dalam film yang berjudul The Rope. Film ini sangat terkenal di Amerika pada waktu itu Bapak Ibu. Clifford adalah seorang pemuda atau seorang penginjil yang gagah, muda, tampan dan cerdas. Mereka bertiga Bapak Ibu mereka bertiga muncul seperti medali emas Olimpiade 1945. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu siang hari ini, kenapa Bapak Ibu tidak pernah mendengar nama Chus Templeton atau Brown Clifford? Chus Templeton pada tahun 1950, dia meninggalkan pelayanannya. Dan dia menjadi penyiar radio. Dan menjadi pembawa acara. Dia membawa acara dan membawa berita. Memberitakan kepada seluruh dunia bahwa dia tidak percaya lagi kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dia menjadi seorang ateis Bapak Ibu. Anak muda yang diidolakan akan menjadi penginjil terhebat sepanjang sejarah Amerika. Atau penginjil Babe Ruth. Akhirnya harus meninggalkan pelayanannya. Di usianya yang masih relatif muda. Alasan Chus Templeton meninggalkan pelayanannya Bapak Ibu. Karena dia menggugat Allah. Yang dianggap sebagai dia adalah Allah kasih. Kalau Allah benar-benar mengasihi umatnya, mengapa dia membiarkan orang-orang yang dikasihnya mati kelaparan? Itulah yang menyebabkan Chus Templeton meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua Bapak Ibu, Brown Clifford Bapak Ibu. Di tahun 1954, Brown Clifford kehilangan keluarganya, pelayanannya dan kesehatannya. Bahkan dia kehilangan kehidupannya karena dia menjadi seorang pecandu alkohol. Dia tidak bertanggung jawab dalam hal keuangan. Dia meninggalkan istri dan 2 anaknya yang Down syndrome. Bapak Ibu tanpa uang sedikit pun. Bahkan Clifford mati karena sakit sirotis hati di usianya yang ke-35 tahun. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan.
di usia yang ke-35 tahun Bapak Ibu, di sebuah hotel kumuh di Texas Bapak Ibu. Dia meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Tidak terdengar dan tidak terhormat Bapak Ibu. Bahkan untuk beli peti mati pun tidak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, 3 pria muda ini adalah pengkhotbah-pengkhotbah yang diberikan karunia Tuhan secara luar biasa. Bahkan banyak orang berpikir ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan jiwa akan dimenangkan oleh mereka. Tetapi hanya satu dari mereka yang masih bertahan di jalur pelayanan Kristus. Hanya dalam waktu 10 tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam kehidupan kekristenan kita, bukan bagaimana kita memulai pertandingan. Tetapi bagaimana kita bisa mengakhiri pertandingan itu. Mereka jatuh dan meninggalkan pelayanan karena imoralitas. Karena kesombongan, karena kekecewaan, karena teologi liberal, karena cinta akan uang dan duniawi. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, sekalipun kita mengalami banyak masalah, sekalipun kita mengalami banyak problem kehidupan, sekalipun kita terbeban berat, sekalipun kita sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, sekalipun kita harus mengalami masalah demi masalah, tetaplah pastikan bahwa dirimu tetap ada di arena pertandingan. Kalau engkau tidak bisa berlari, tetaplah berjalan. Dan jangan pernah keluar dari arena pertanding yang Tuhan telah tentukan. Kalau engkau gak bisa berjalan, merangkaklah. Kalau engkau tidak bisa merangkak, duduk. Tetapi pastikan bahwa diri kita, dirimu dan diriku tidak menyerah. Kita tetap bertahan di arena pertandingan. Sampai posisi kita pulih. Dan baru kita mulai start lagi. Seperti John Stephen Akhwari. Walaupun dia terluka. Tetapi dia tetap mengakhiri pertandingan. Tuhan menciptakan kita bukan untuk kalah. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk kita dapat mengisi untuk hidup kita dengan kemuliaannya. Dan Tuhan mau kita semua sebagai orang-orang yang menang di dalam pertandingan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak Ibu, firman Tuhan telah selesai disampaikan. Dan Tuhan mau semua daripada kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Tuhan mau kita dapat melakukannya dengan finishing well di akhir hidup kita.
Bapak Ibu, kita saat ini sedang bertanding dan kita tidak tahu kapan waktunya kita akan menyelesaikannya. Tetapi ketika kita bertanding, tanggalkanlah semua beban dan dosamu. Tidak ada seorang atlet, tidak ada seorang peserta lomba, dia bisa berlari dengan baik kalau dia mempunyai banyak beban. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan burukmu. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan juga memberikan contoh kepada kita. Ketika kita mengalami badai kehidupan, masalah, kesulitan, masalah apapun, Tuhan belajarlah dari para pendahulu. Engkau dapat belajar dari Daud, engkau dapat belajar dari Yusuf, engkau dapat belajar dari Gideon, engkau dapat belajar dari Musa, engkau dapat belajar dari mereka semua, Abraham. Tuhan mau kita belajar. Dia telah memberikan firman-Nya kepada kita untuk kita pelajari. Supaya kita kuat, supaya kita dapat teguh, supaya kita tidak pernah menyerah di dalam menghadapi masalah demi masalah. Tuhan telah tuliskan semua firman-Nya. Dan Tuhan kita tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau hampir tidak kuat, pandanglah kepada Yesus. Dan jangan berharap kepada siapapun. Karena hanya Yesuslah yang dapat memberikan kepada kita kemenangan. Yesuslah yang dapat memberikan kita kelegaan. Yesuslah yang dapat melepaskan kita dari beban berat. Karena Yesuslah tempat pengharapan kita. Yesuslah tempat pertolongan kita. Pandanglah Dia dan jangan yang lain. Dan pastikan engkau tidak pernah menyerah apapun. Seperti Tuhan kita tetap setia dan tekun sampai akhir, bahkan sampai mati. Pastikan dirimu juga jangan pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Dan pastikan iman kita bahwa kita dapat mengakhiri pertandingan yang baik. Dan kita dapat mencapai garis akhir. Dan kita dapat memelihara iman kita. Haleluya. Pesan Tuhan dalam hidup saudara. Firman Allah telah selesai disampaikan, tapi Tuhan mau berbicara secara khusus dalam hidup kita. Saya terimakan tentang Billy Graham. Dia dipanggil Tuhan pada usia 99 tahun. Berarti hampir 3/4 lebih dari hidupnya diabdikan kepada Tuhan dan finishing well karena dia ada di jalur. Bukankah Billy Graham juga menghadapi banyak tantangan? Betul. Pernah anaknya juga narkoba, Frankie Graham. Tapi Frankie Graham hari ini mewarisi iman dari papanya, luar biasa. Karena papanya adalah orang yang takut dan melayani Tuhan. Saya mau dorong kita sekalian. Mari kita mau melihat dan kita melihat ada 3 hal yang telah disampaikan buat kita sekalian. Kalau kita ingin mengalami kemenangan.
Mari kita pandang para pendahulu kita. Pandanglah tokoh-tokoh yang baik yang menginspirasi kita. Yang mendorong kita untuk kita bertumbuh dalam iman. Yang kedua, pandanglah dirimu, tanggalkan beban dan dosa. Dan bertekun tetap ada di jalur. Dan saudara jangan pandang orang lain, tapi tetaplah di jalurmu. Dan yang terakhir, pandang Yesus. Karena hanya lewat Yesus yang memberi kekuatan dalam hidup kita. Sampai kita mencapai garis akhir. Mari kita komitmen dalam hidup kita. Tuhan, aku mau mencapai garis akhir. Aku mau mempercayai firman yang telah aku dengar hari ini. Mari saudara berdoa secara pribadi. Tuhan, aku mau mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku mau mengemban tugas panggilan yang Tuhan beri dengan belajar dari tokoh-tokoh pendahulu. Aku mau juga Tuhan melihat diriku, yaitu menanggalkan beban dosa dan tetap bertekun pada trek yang ada. Tidak memandang teman, tidak memandang orang lain, tapi pandanglah saudara akan dirimu. Dan fokuslah mengerjakan tugas panggilan itu. Terima kasih Tuhan. Ketika kami lemah, kami pandang Yesus. Ketika kami lelah, kami pandang Yesus. Kami percaya kami dapat mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Hikmat pewahyuan bertambah-tambah di dalamnya. Sehat, kuat, dalam keluarga dipakai Tuhan, dalam pekerjaan dipakai Tuhan, dalam pelayanan dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Berkat-Mu atas hamba-Mu Brateroi, dalam nama Yesus Kristus. Dan sekarang Tuhan kami mau menerima berkat yang sempurna. Lewat pujian, penyembahan dan fellowship kami pada saat ini. Kami percaya semua beban kami sudah tanggalkan, kami bawa ke kaki Yesus. Dan sekarang curahkan berkat-Mu yang sempurna untuk menyempurnakan ibadah kami. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, seraya kami menadahkan tangan. Dan biarlah berkat damai sejahtera Allah turun atas hidup saudara dari Allah Bapa kita di sorga. Melalui anaknya Yesus Kristus yang telah mati buat kita. Dan tuntunan penyertaan Roh Kudus menyertai kita, tinggal di dalam hidup kita. Sampai Ia datang menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya.